Bagaimana merancang resolusi tahun 2023 menggunakan Law of Attraction? Tonton sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Improve From Within bersama aku Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat tahun baru 2023 dan semoga di tahun 2023 kita lebih makmur, kita lebih sejahtera dan makin sehat. Amin. Langsung aja ya ke topik pembahasan itu. Bagaimana merancang resolusi tahun 2023 menggunakan Law of Attraction. Ya, ini sebenarnya resolusi tahunan tapi karena momennya pas gitu, aku pilih tahun 2023 jelas. Masa tahun yang lalu gitu ya kan. Jadi gini, yang pertama adalah untuk meresolusi tahun, kita harus perjelas aspek kehidupan mana yang ingin ditingkatkan gitu loh. Dan aspek kehidupan umumnya itu ada 6: karir, keuangan, percintaan, kesehatan, terus keluarga, pertemanan. 6 ya. Aku biasanya nyebutnya the big six. Setelah itu ya kita cari tahu mana mana yang ingin kita tingkatkan gitu, di aspek kehidupan mana yang ingin ditingkatkan, yang lebih banyak yang perlu di boosting gitu loh, dicatat gitu. Jadi kayak kamu bikin bahan, misalnya bukan bahan sih, kayak aspek kehidupan gitu. Kamu tulis aspek kehidupan, terus kamu bagi aspek kehidupan itu cinta, keuangan, terus karir, keluarga, dan seterusnya gitu kan. Nah, lalu di masing-masing itu, masing-masing pembagian itu kamu tulis saja dengan tata bahasa bahwa kamu sudah mendapatkannya gitu. Kayak kamu seolah-olah kamu udah dapat. Dan kata kuncinya adalah sudah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang muslim alhamdulillah, tapi juga bisa kalau di agama lain kayak terima kasih Tuhan gitu. Dan yang ketiga adalah akhirnya gitu. Misalnya nih kalau sudah gitu, di tahun 2023 aku sudah dapat mobil gitu. Aku sudah dapat mobil tipe apa-apa, namanya apa, itu mobil apa gitu. Atau kalau misalnya di alhamdulillah gitu, atau terima kasih Tuhan, ya kamu alhamdulillah aku akhirnya dapat apa, mobil, dapat pacar, dapat pasangan. Alhamdulillah aku eh, jabatan naik gitu. Terus akhirnya, kalimat akhirnya aku dapat gitu, dapat mobil, akhirnya aku gaji 10 digit misalnya gitu. Akhirnya aku sudah eh, mendapatkan pasangan gitu. Kayak gitulah intinya itu. Tapi kalau kalau menurutku lebih powerful itu digabungin ketiganya gitu. Kayak kan ada kata kuncinya kan 3 ya. Sudah, alhamdulillah, atau terima kasih Tuhan, akhirnya gitu. Jadi kayak alhamdulillah akhirnya aku sudah dapat mobil gitu, digabung. Alhamdulillah aku akhirnya sudah dapat pasangan. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku sudah dapat gaji 10 digit dan lain sebagainya gitu. Kamu tulis tuh di aspek-aspek itu, di keenam aspek. Ketika kamu nulis itu, baca lagi. Ketika udah selesai kamu nulis, terus baca lagi dan rasain bener-bener sampai kamu yakin gitu. Rasakan ketika kamu nulis dan baca itu, kamu rasain gitu loh, kayak kamu bener-bener yakin ini pasti gitu. Ini pasti dapat, aku sudah dapat ini gitu. Oke, paham ya? Next, berikutnya, setelah itu ketika udah nulis, sudah merasakan bahwa kita yakin, kamu let go, berserah diri ke Tuhan, ke Allah, ke alam semesta, ke Sang Hyang Widi, whatever you name it gitu. Lalu lupakan.
sebisa mungkin untuk tidak ngoyo dalam arti bahwa kamu harus apa ya, ketika kamu nulis itu terus kamu bayangin lagi terus komat kamit. Ingat ya, di video sebelumnya tentang bongkar total law of attraction itu jangan komat kamit aja gitu loh, jangan komat kamit aja. Jadi kayak setelah awalnya komat kamit nggak apa-apa gitu, yang udah aku ajarin di video sebelumnya sama ini juga kan kamu udah tahu tuh cara menggunakan law of attraction. Habis itu let go aja gitu, let go, melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Kalau misalnya ya kayak santai aja melakukan kegiatan sehari-hari, ya apa sih biasa yang kamu lakuin gitu, yang kayak kamu itu nggak usah mikirin itu lagi gitu loh. Silakan lakukan keseharian kamu. Nah, ini yang harus kamu perhatikan dan kamu harus peka gitu, yaitu ketika ada momen, insight atau inspirasi, kamu langsung bertindak. Langsung ikutin aja itu insight-nya, momennya, inspirasinya. Kamu lagi dapat apa? Udah lakuin gitu. Langsung menuju ke sana. Kayak gitu. Jangan jangan ditunda. Karena kalau misalnya ditunda kamu akan menyesal atau bakal kepikiran terus. Kayak kepikiran terus tuh emang bener-bener harus dilakukan saat itu juga gitu loh. Semua udah aku kasih tahu ya, simple kan? Simple banget. Tapi gini, jangan percaya 100% sama apa yang aku omongin tadi. Tapi kamu silakan tes dan ukur, oke? Tes dan ukur, kamu cobain, kamu praktekin dulu. Kalau misalnya berhasil, alhamdulillah, kamu bisa komen di video ini, wah pakai caranya kamu Sen lebih berhasil, ternyata aku lebih tahu apa yang aku mau, aku bisa lebih fokus. Silakan kamu komen, I need your feedback gitu loh. Tapi bukan berarti kayak apa nih, aku udah nulis tapi ternyata kok sebulan belum dapat gitu. Ada prosesnya, yang mana proses itu bakal datang ketika kamu udah siap secara lahir dan batin gitu. Kalau misalnya kamu nggak siap, nggak datang, atau kalau misalnya datang itu malah ngerugin kamu. Itu itu udah aku alamin kayak gitu loh. Datang kayak ngoyo, bener ngoyo gitu, tapi berhasil dapat, tapi ternyata efeknya di aku itu jelek gitu loh. Jadi malah ya rugi. Nah, jadi udah jelas ya caranya. Kalau yang kamu lakukan ini di video ini itu adalah untuk biar kamu lebih fokus, lebih pede untuk membuat resolusi, dan ya akhirnya pede aja kamu ngelakuin gitu, santai gitu. Dan selain kamu nonton video ini, kamu juga tonton videoku tentang bongkar bongkar total law of attraction gitu, cara pakai law of attraction di video sebelumnya beberapa minggu yang lalu aku udah bikin, dan alhamdulillah antusias yang nonton itu gila banget, gede banget, dan banyak yang bilang bahwa mereka itu nggak ngerti law of attraction itu ternyata perlu action gitu loh. Ya kan? Jadi selama ini ya sangat disayangkan juga untuk para praktisi law of attraction juga mungkin kurang kurang menjelaskan aksi ini tuh, tindakan itu. Dan di video itu alhamdulillah antusiasnya cukup besar, dan ya sekali lagi tes dan ukur, jangan 100% percaya sama aku ya. Silakan kamu praktek, lakukan apa yang aku udah katakan. Kalau misalnya bingung, kamu tinggal rewind aja, kamu mundur lagi sampai kamu paham gitu. Dan sampai sini aja aku jelaskan bagaimana merancang resolusi tahun 2023 dengan menggunakan law of attraction. Aku percaya dan kamu percaya tahun 2023 itu jadi lebih baik untuk diri kita pribadi atau untuk semua manusia di dunia ini. Oke, lebih sehat, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih tenang dan lebih damai. Amin, amin. Kita doakan untuk kebaikan apa ya, untuk diri kita dan kebaikan seluruh umat manusia, karena ya paling enak damai sih gitu kan. Gitu. Dan selain kita berdoa, kita juga action gitu, kita bertindak yang mencerminkan hal tersebut, insya Allah gitu ya. Insya Allah kita bisa. Untuk kita kadang gini, nggak perlu
apa ya, kita itu intinya gini, untuk memulai suatu perubahan di lingkungan gitu, kita harus berubah dulu gitu. Oke, ketika misalnya kayak kamu jadi baik, terus akhirnya kamu kayak sharing, kamu menunjukkan kebaikan kamu, akhirnya orang juga pengen ngikutin kamu kebaikan, akhirnya menjadi meluas, 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 jadi dunia lebih banyak orang yang baik. So, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tahun baru 2023. Bye bye.